Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya memberikan tema firman Tuhan, proses untuk memurnikan hidup kita. Saya akan baca bahasanya sebegini Bapak Ibu. Dikatakan, Noasa betadaike draaga yauge lomalangi. No elau ge draaga ni forlauge fire. Nah bahasa Bata, Ainunga, ini nunga ya, salah tulis. Ainunga di unjuni ho hami ale de Bata. Nunga tung dilala ho hami songon na mangalala perak. Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk memberikan perbedaan emas dan perak. Emas adalah berwarna kuning. Walaupun ada yang berwarna putih adalah emas putih. Tapi yang sering dipakai oleh semua orang adalah berwarna kuning. Dan berwarna kuning ini digunakan sebagai yang disebut dengan hifan. Ya. Hifan ini atau yang disebut dengan investasi kekayaan atau disebut dengan menabung. Banyak orang menabung, menyimpan, investasi dengan membeli banyak emas. Itu yang disebut dengan hifan, Bapak Ibu. Nah, ini juga sering dipakai dengan barang mewah dan tidak mudah teroksidasi. Sering dipakai oleh para wanita. Ini emas. Dan ini juga bukan hanya perhiasan semata, tapi ini juga adalah merupakan sebuah tabungan, Bapak Ibu. Kalau saya memperhatikan dulu, tahun-tahun 2010 ke atas sampai 2015, 1 jutaan satu emas. Di tahun 2025 melejit sampai 7 juta per satu emas, Bapak Ibu. Satu mayang ya, atau satu emas. Sehingga Bapak Ibu, orang yang menabung banyak di tahun 2010 sebelumnya atau sampai 2015, bahkan pun sampai 2020, bahkan pun sampai pada zaman COVID masih murah, Bapak Saudara. Orang yang menabung banyak, maka ketika dia menjual di tahun 2025 yang pas pada saat 7 juta per satu emas, Bapak Saudara, maka itu adalah keuntungan yang sangat besar. Oke. Perak dibandingkan dengan perak, Bapak Ibu, saya sudah menulis di atas. Dibandingkan dengan perak lebih terjangkau, volatile, atau mudah teroksidasi, atau trinishing, atau sering kali juga adalah perak ini dipakai di industri teknologi tinggi. Itu adalah perak. Bahkan juga perak sering dipakai di alat kesehatan. Itu juga perak. Dan juga perak ini juga adalah komponen elektronik. Itu juga adalah perak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi harga emas dengan perak adalah sangat jauh. Lebih mahal emas dengan perak. Walaupun Bapak Saudara, perak ini sering dulu dipakai orang-orang misalnya seperti kalau bahasanya viral, kalau pernikahan, kalau perkawinan sering bukan mata uang yang disebut, tetapi mata viral, Bapak Saudara, ubah viral. 20 vira misalnya seperti itu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu, adalah perak dan emas. Emas tidak mudah teroksidasi atau tidak mudah, Bapak Saudara, luntur atau tidak mudah berubah warnanya. Tapi kalau perak
kalau tidak dijaga dengan baik, maka mudah sekali teroksidasi atau mudah sekali berubah warna kulitnya. Itu disebut dengan perak, Bapak Saudara. Maka harganya pun murah. Itulah dibuat logam, Bapak Ibu. Itu adalah perak. Tapi saya tidak membahas dan saya tidak masuk dalam harga emas dan perak. Tetapi firman Allah berkata tadi Bapak Ibu Saudara bahwa Dia menguji kita dan memurnikan kita seperti perak. Baik emas maupun perak adalah prosesnya, Bapak Ibu Saudara, adalah harus melalui api. Itu prosesnya. Perak harus melalui api. Emas pun harus melalui api. Ketika dibakar, maka bisa dibentuk menjadi cincin. Ketika dibakar, maka bisa dibentuk menjadi kalung. Tetapi perak pun ketika dibakar, maka bisa dibentuk menjadi logam, Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudara, saya tidak membahas emas dan perak. Hanya saya membahas hidup kita, bahwa proses yang kita alami Tuhan izinkan untuk memurnikan kehidupan kita. Amin. Saya baca 1 Yesaya pasal 48 ayat 10 begini. Sesungguhnya ini diterapkan di dalam Yesaya. Dikatakan di sini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak diproses Tuhan melalui api. Mungkin tidak melalui dapur api yang menyala-nyala yang akan membakar kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, persoalan kita alami adalah relatif atau berbeda satu sama lain. Tetapi apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, itu adalah proses untuk memulihkan kehidupan kita. Mungkin saja Tuhan berikan kita penyakit untuk kita bisa bertobat. Mungkin Tuhan bisa berikan bagi kita masalah untuk kita bisa berubah. Mungkin saja dengan kata-kata orang bisa kita mengubah karakter kita. Mungkin dengan cara orang bisa kita mengubah kehidupan kita, Bapak Saudara. Berbagai cara untuk memproses hidup kita supaya kita bisa berubah bagi Tuhan. Saya memberikan satu contoh dimulai dari Alkitab, Bapak Saudara. Ayub, kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1, Bapak Saudara, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Saudara, saya baca-baca kitab Ayub. Saya baca kitab Ayub, lalu dalam satu ayat pun di dalam kitab Ayub tidak pernah dicatat dan tidak pernah ditulis Ayub berdosa. Tidak pernah ada satu ayat pun bahwa ditulis dosa Ayub. Tetapi kita lihat apa yang ada dalam kehidupan Ayub pasal 1 ayat 1, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 macam yang ada dalam hidupnya. Saleh. Saleh ini benar, suci, tidak kotor, jujur, tidak ada penipu dalam hidupnya, tidak ada tipu-tipuan, takut akan Tuhan, menuruti firman Allah dan menjauhkan hidupnya dari kejahatan, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan proses hidupnya supaya, kenapa Tuhan proses hidupnya, Bapak Ibu Saudara? Supaya dia semakin dimurnikan bagi Tuhan. Amin. Jangan kau berkata, oh Tuhan, kenapa aku sakit-sakit? Aku bayar persepuluhannya. Kenapa aku sakit-sakit? Aku memberi ucapan syukur sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa aku sakit pada aku setia melayani Tuhan? Bahkan pun rajin ke gereja. Kenapa aku sakit? Bapak Ibu Saudara, baik orang benar, Bapak Saudara, diproses Tuhan semakin dimurnikan bagi kerajaan Allah. Amin. Kita lihat bahwa apa yang Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, ketika anak-anaknya rapat.
ngomong, bicara, berbincang-bincang satu sama lain. Lalu tiba-tiba datanglah angin ribut di pasal 1. Bukan angin puting beliung, tetapi angin ribut. Datanglah angin ribut, lalu dilandalah rumah itu, dan sehingga semua orang yang ada di dalam semua mati, ditimpa oleh rumah itu oleh karena angin ribut. Satu oranglah hamba daripada Ayub selamat dari rumah itu, lari kepada Ayub dan menceritakannya kepada Ayub. Berdukalah Ayub. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lihat baru habis anak-anaknya, baru habis hartanya, dan kena penyakit busuk, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Ibu, kita diproses Tuhan tidak seperti Ayub. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita diproses Tuhan tidak seperti orang lain. Tetapi apapun yang ada dalam hidup kita adalah proses demi untuk memajukan, demi untuk memurnikan setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, yang kedua adalah orang Israel diproses Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik. Dari tanah Kanaan, dari daerah Yakub, adalah ketika mereka pergi ke tanah Mesir, maka perjalanan adalah hanya 3 hari perjalanan jauhnya. 3 hari perjalanan jauh. Lalu kenapa waktu mereka keluar dari tanah Mesir, lalu waktu mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya, mutar-mutar di padang gurun, keliling di padang gurun, Bapak Saudara, sehingga sampai 40 tahun lamanya mereka hanya ada di perjalanan yang 3 hari perjalanan jauhnya berubah menjadi 40 tahun, Bapak Ibu. Artinya kenapa 40 tahun? Karena hidup mereka diproses Tuhan. Hidup mereka dibaharui oleh Tuhan. 21 tahun ke atas semua mati di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Bahkan 21 tahun umur ke atas hanya 2 orang yang sampai di tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Diproses Tuhan. Bahkan Musa yang bisa membelah laut Teberau, dia tidak akan sampai di tanah Kanaan. Dia mati di perjalanan, Bapak Ibu. Dia mati di perjalanan. Kenapa? Karena hidup kita, Bapak Saudara, diproses oleh Tuhan. Mungkin Bapak Saudara adalah usaha kita gagal. Mungkin Bapak Saudara pekerjaan kita, Bapak Saudara, tidak berhasil. Cita-cita kita tidak terwujud. Apa yang kita gumuli tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tapi ingat Bapak Saudara, semua itu adalah proses yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Yang terakhir, Bapak. Hidup kita diproses Tuhan untuk dimurnikan. Bagaimana cara Tuhan memproses hidup kita untuk kita dimurnikan bagi Tuhan? Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, persoalan pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, adalah proses untuk memurnikan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara melalui penyakit yang kita alami, itu adalah proses. Mungkin melalui persoalan yang kita alami, itu adalah proses. Mungkin adalah kegagalan usaha kita, itu adalah proses. Mungkin Bapak Ibu Saudara pekerjaan tidak pernah terwujud, tidak pernah berhasil, itu adalah proses supaya hidup kita adalah menjadi hidup yang dimurnikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahan dalam pencobaan, tidak tahan dalam uji, maka Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah.
kekuatanmu. Kecil. Kecil. Kalau kecil ini kecil. Kecil kekuatanmu. Kalau engkau gagal dengan kata-kata orang, kecil kekuatanmu. Kalau engkau kendor dengan gosip orang, kecil kekuatanmu. Kalau engkau digosipin orang, katakan sama Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada orang bilang di bidang Bapak Kepala, kau seperti ini, katakan puji Tuhan. Itu orang yang kekuatannya besar. Kalau dibilang ibu kepala begini, kata-katanya lo sama kau begini, dijelek-jelekannya kau, begini kau katanya begini, kau dan begini dan begono, begini begono. Katakan sama orang yang bilang itu, puji Tuhan, aku kuat. Jangan pula engkau mendengarkan kata orang, engkau bapak saudara ngambat, engkau bapak mandeleng, engkau bapak saudara adalah kendor imanmu. Katakan sama Tuhan, ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan, katakan puji Tuhan, aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Persoalan yang kita alami, masalah yang kita alami Bapak Ibu Saudara, adalah ujian bagi kita supaya kita bisa dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Nah ini Bapak Saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal, kalau kita gagal dalam persoalan, kalau kita gagal dalam masalah, kalau kita gagal dalam apapun Bapak Saudara, begitu kecillah kekuatan kita. Padahal dalam Kolose berkata, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Orang yang berbuah Bapak Ibu Saudara adalah orang yang kuat. Kalau tidak ada pernah tanaman yang berbuah tanpa kuat dulu akarnya. Oleh sebab itu, jemaat GPD El Shaddai, ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan, ketika engkau diperhadapkan dengan problem, ketika engkau diperhadapkan dengan apapun Bapak Saudara, jangan mudah Bapak Ibu Saudara, jangan mudah teroksidasi, jangan mudah berubah, jangan mudah kendor imannya, jangan kita sama seperti perak, hanya dengan disinari dengan matahari, maka dia adalah bisa berubah teroksidasi, berubah warna, bisa menjadi hitam Bapak Saudara. Dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita alami, katakan sama Tuhan, itu Tuhan proses bagi saya, untuk saya semakin kuat dan semakin dimurnikan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak ada yang Bapak Ibu yang tidak punya persoalan. Mungkin persoalan yang manusia alami, atau janganlah dulu jauh. Saya tidak keluar dulu dari jemaat El Shaddai. Hari ini, Bapak Saudara, persoalan mungkin yang kita alami hari ini, Bapak Saudara, relatif. Berbeda. Dan berbeda-beda. Tidak ada pencobaan yang sama. Tidak ada yang penyakitnya sama. Tidak ada yang persoalannya sama. Tidak ada yang masalahnya sama. Tidak ada yang dihadapi sama. Pasti akan berbeda. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, berbagai apapun persoalan pencobaan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memurnikan kita. Itu tandanya bahwa Tuhan memurnikan kita semakin lebih kuat di hadapan Tuhan. Dalam Korintus berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Oke. Kita bandingkan kita dengan Ayub, kesalehan kita dengan Ayub, kejujuran kita dengan Ayub, ketakutan kita dengan Tuhan dengan Ayub, bahkan menjauhkan kejahatan dengan Ayub. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Ayub. Tiap hari mempersembahkan persembahan. Dia berkata, walaupun aku tidak berdosa, tapi siapa tahu anak-anakku berdosa, ku persembahkanlah persembahan sama Tuhan. Bayangkan, dia adalah orang yang hebat, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Berbicara soal persembahan, saudara, berbicara soal apa yang kita punya dan kita berikan bagi Tuhan. Oke? Itu adalah persembahan, saudara. Tidak ada persembahan yang bukan milik kita. Yang disebut adalah persembahan apa yang kita punya dan kita berikan kepada Tuhan.
Dan ayo melakukan itu dan diberikan kepada Tuhan, Bapak Saudara. Diberikan kepada kerajaan Allah, diberikan kepada kemuliaan Tuhan. Dia berkata, siapa tahu anak-anakku bersalah, siapa tahu anak-anakku berdosa, aku akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tapi zaman sekarang, Bapak Saudara, tidak ada persembahan yang lebih efektif selain dari persembahan memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Kenapa? Karena perjanjian lama tidak ada lagi korban bakaran, tidak ada lagi korban penghapus dosa, tidak ada lagi korban burung tekukur itu, tidak ada lagi korban domba jantan itu, tidak ada lagi, Bapak Saudara. Semua tidak ada. Tetapi persembahan yang paling efektif, Bapak Saudara, adalah persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau berbicara kepada orang Farisi, bahwa kalau kita lebih baik daripada keagamaan orang Farisi, maka kita akan masuk ke dalam neraka, Bapak Saudara. Artinya kita berdosa. Dan ketika kita lebih keagamaan, kita lebih daripada orang Farisi, maka kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Farisi lakukan firman Allah, memberi persepuluhan 2 kali seminggu loh. Alkitab mencatat 2 kali seminggu. Dia berikan di dalam bait Allah. Apa yang kita berikan, Bapak Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, persembahan yang paling efektif bagi kita adalah persembahan persepuluhan. Dan persembahan yang paling efektif bagi kita, Bapak Saudara, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Saudara? Adalah berikan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Berikan untukmu. Berikan hidupmu untuk kerajaan Allah, Bapak Ibu. Berikan untukmu untuk kemuliaan Tuhan. Berikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Saudara. Itu adalah persembahan yang sejati. Amin. Itu sebabnya hari ini, Bapak Saudara, apalah yang kita berikan bagi Tuhan. Mungkin kita tidak punya uang, tapi bohong kalau kita tidak punya uang. Tapi persembahan yang paling efektif dalam kitab Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah persembahan yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, Bapak Saudara? Kita memberi sekuat tenaga kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya senang dengan jemaat-jemaat Tugas Basir yang selalu mempersembahkan persembahan yang baik bagi Tuhan. Amin. Saya minta gotong royong saja pun datang. Itu tanda baik-baik jemaat ini. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang melakukan firman Allah. Amin. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Bukan masalah harta, bukan masalah pemberian, Bapak Saudara, bukan masalah pemberian. Tetapi berilah, minimal engkau tidak bisa memberi uang, perak, emas, tapi minimal bisa memberikan tenaga untuk kemuliaan Tuhan lebih daripada harta. Sampai di sini firman Allah, kita bagi berdiri.